Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita telah memasuki tema 5, yaitu ekosistem. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seng dan sebuah pohon mangga. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi lumut, dan populasi teratai. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contohnya komunitas sungai. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tak hidup yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem, contohnya tanah, air, udara, dan energi. Lalu yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Macam-macam ekosistem. Terdapat dua macam ekosistem jika dilihat dari awal terbentuknya, yaitu yang pertama ekosistem alamiah dan yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem alamiah. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alamiah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ekosistem air, dan yang kedua, ekosistem darat. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Sedangkan ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Selanjutnya, ekosistem alamiah yang kedua, yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan.
Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya sawah dan bendungan. Penggolongan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora merupakan kelompok pemakan daging atau hewan lain, sedangkan omnivora merupakan kelompok hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Coba perhatikan gambar di samping. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua, karnivora. Coba perhatikan gambar di samping ya. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Lalu yang ketiga adalah omnivora. Perhatikan gambar berikut ini. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Contohnya, orangutan, gorila, dan monyet. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangannya sendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Daur hidup hewan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya atau disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya ikan dan kadal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Lalu yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya, katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun daur tahap hidupnya yaitu telur, lalu menetas menjadi ulat atau larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya, kecoa, jangkrik, dan belalang. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas menjadi kecoa muda atau disebut dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa.